Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah salat syukur rahimakumullah, selalu dan senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita semua bisa melaksanakan salat syukur berjamaah dan puasa Ramadan yang tak terasa di hari ke-19. Mudah-mudahan semua ibadah kita, puasa kita, amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam Allah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan ngaji bersama dan menjadi pengingat bagi kita semua. Ini bab masih seputar tentang Al-Quran. Babun fil hissi ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Bab dianjurkannya membaca surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam menerangkan surah Qul huwallahu ahad, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Demi yang jiwaku di tangannya, sabda Nabi, sesungguhnya Qul huwallahu ahad ini adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Inilah dalil ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, ini sebanding dengan kita membaca sepertiga Al-Quran. Oleh karena jangan ragu-ragu pada jamaah sekalian, ketika Anda hafal dengan ayat-ayat lain, yang dihafal cuma Qul huwallahu ahad saja dibaca, ini Qul huwallahu ahad saja. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan di hadis yang lain, wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, sesungguhnya Rasul berkata kepada sahabatnya, ayat jizu ahadukum ayat qara'a bi sulusil Qur'an fi lailatin. Apakah kamu tidak mampu membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran dalam semalam? Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian ini tidak mampu membaca Al-Quran sepertiganya? Fasaqqa dzalika alaihim, berat para sahabat ini mendengar pertanyaan Nabi ini. Wa qalu, lalu para sahabat berkata, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah, apakah kami mampu melaksanakan itu ya Rasul? Faqala, Rasul menjawab, Qul huwallahu ahad Allahu shamad sulusul Quran. Bacalah Qul huwallahu ahad sampai selesai, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi ketika kita membaca satu kali aja Qul huwallahu ahad sampai selesai, itu pahalanya sebanding dengan sepertiga membaca Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali, khatam sudah. Jadi inilah kenapa kita kok pakai kulhu aja ya. Ini dalilnya. Jadi jangan ragu-ragu para jamaah, apa sih kok kulhu aja? Ini ada dasarnya, itu ada. Hadisnya sahih, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis selanjutnya,
Ini ada orang riwayat meremehkan. Wa anhu ana rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya ada seseorang mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad diulang-ulang, itu aja. Falamma asbaha ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di pagi hari dia mendatangi Rasul dan menjelaskan tentang seseorang imam tadi membacanya kok ulu aja. Wa kana rajulun yang talaqaluha, dan orang tadi yang menyampaikan Rasul kepada Rasul tadi meremehkan pahalanya qulullahu ahad. Faqala, lalu Rasul menjawab, walladzi nafsi biyadihi inna hadza yatilu sulusul Quran. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini memantapkan lagi tentang kita qul huwallahu ahad. Hadirin rahimakumullah. Di riwayat lain, wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala, diriwayatkan dari sahabat Anas, sesungguhnya seseorang berkata, ya Rasulullah, ini uhibbu hadhihi surah, saya mencintai ini surah qul huwallahu ahad yang di mimbar depan ini. Qul huwallahu ahad. Qala, lalu Rasulullah menjawab, inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya cintamu kepada qul huwallahu ahad memasukkan kamu ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, kalau kita amati qul huwallahu ahad ini dananya ada berapa? Ada 5. Kita hitung. Qul huwallahu ahad 1, Allahus samad 2, lam yalid 3, wa lam yulad 4, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 5. Orang dulu menyebutkan dalimo, dal yang ada 5, dalimo. Lah, bilang dalimo ini susah, akhirnya menjadi delimo. Pernah dengar kan? Delimo. Delimo itu konon dari kata dedelno limo ini marang jero sukmo. Ketika masukkanlah tauhid ini kepada dirimu, kepada rohmu, kepada jiwamu. Tanamkanlah keesaan Allah ini, tauhid ini ke dalam sukma, ke dalam dirimu. Delimo, dan yang ada 5 ini. Orang dulu bilang susah, menjadi delimo, dal yang ada 5. Oleh karena itu, surat ini insya Allah kita semua hafal. Kalau mungkin para jamaah, mungkin imami istrinya di rumah dah hafal surat yang lain, pakai surat ini aja. Hadirin rahimahullah, ini tentang dianjurkannya membaca surah tertentu atau ayat-ayat tertentu atau surah-surah tertentu. Hadirin rahimahullah, kita itu aja, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.